Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Maulana Putra dari BP 220055. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang akan saya angkat menjadi skripsi yang berjudul Implementasi Robot Pendeteksi Stres dan Kesedihan Berbasis AI dengan Analisis Ekspresi Wajah, Suara, dan Sensor Tekanan Jari. Latar belakang urgensi kesehatan mental. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang mendesak. 240 juta orang mengalami depresi menurut WHO. Di Indonesia sendiri, tekanan akademik, kerja, hingga media sosial mendorong 6% penduduk mengalami gangguan emosional. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya yaitu deteksi dini berbasis teknologi cerdas. Perumusan masalah. Bagaimana merancang robot AI untuk mendeteksi stres dan kesedihan melalui ekspresi wajah, suara, dan tekanan jari? Bagaimana mengintegrasikan data ketiga sensor untuk akurasi deteksi emosional tinggi? Dan bagaimana sistem memberikan umpan balik suara dan notifikasi ke aplikasi smartphone? Adapun batasan masalah, fokus pada emosi stres dan kesedihan, analisis emosi berdasarkan ekspresi wajah, suara, dan tekanan jari. Menggunakan perangkat keras seperti ESP32 sebagai mikrokontrolernya, kamera, mikrofon, dan sensor tekanan jari atau FSR. Respon robot berupa suara atau pesan, motivasi, dan notifikasi Telegram. Evaluasi sistem hanya mencakup akurasi dan respon waktu tanpa diagnosa klinis. Pada hipotesis kami percaya, emosi bisa terbaca oleh mesin, asalkan dipandu oleh data yang tepat dan algoritma yang pintar. Mulai dari kualitas input sensor, pemrosesan AI, hingga cara robot merespon emosi pengguna. Harapannya adalah sistem ini bukan hanya membaca emosi, tapi juga menjadi teman yang peduli. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian merancang dan mengembangkan robot interaktif berbasis AI untuk deteksi emosional real-time. Mengimplementasikan sistem klarifikasi AI seperti computer vision, speech emotion recognition, sensor input, menyediakan umpan balik suara, dan notifikasi Telegram untuk dukungan sosial. Manfaat penelitian bagi mahasiswa, peningkatan bagi mahasiswa peningkatan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam AI, pemrograman mikrokontroler serta integrasi sensor untuk pengembangan solusi berbasis teknologi. Bagi universitas, manfaatnya ialah meningkatkan reputasi akademik melalui penelitian inovatif dan membuka peluang kolaborasi dengan institusi atau industri di bidang teknologi dan AI. Bagi masyarakat, membantu mengenali gejala stres lebih awal dan menyediakan alat bantu mandiri. Dan inilah kerangka penelitiannya. Penelitian saya dimulai dari identifikasi masalah, lalu pengumpulan dataset, dilanjutkan dengan perancangan, validasi, hingga uji coba. Semua dirancang sistematis agar robot ini tidak hanya berfungsi, tapi juga bermanfaat nyata. Oke, saya akan menjelaskan kerangka penelitian ini secara singkat. Semuanya dimulai dari satu pertanyaan besar. Bagaimana cara cara membuat robot memahami emosi manusia? Tantangan utama adalah menciptakan sistem yang dapat mendeteksi stres dan kesedihan secara otomatis dengan tingkat akurasi tinggi. Tahap kedua ada dataset emosi.
Untuk mengajari robot memahami emosi, kita membutuhkan guru berupa data. Kami mengumpulkan ribuan ekspresi wajah, rekaman suara, dan pola tekanan jari manusia yang mengalami berbagai emosi. Tahap ketiga, ada kebutuhan hardware. Seperti membangun tubuh untuk robot yang berempati, kami berencana merancang kombinasi teknologi seperti mata elektronik yaitu kamera, telinga digital seperti mikrofon, dan sensor sentuhan yang sensitif. Tahap 4, studi literatur. Saya menyelami lautan pengetahuan dari penelitian sebelumnya, belajar dari para pionir AI emosional dan teknologi sensor multimodal untuk membangun fondasi yang kuat. Tahap kelima, analisis teknologi AI. Di sini saya memilih teknologi AI yang sudah ada, yaitu CNI untuk membaca ekspresi wajah dan LSTM untuk mendengar emosi dalam suara. Tahap keenam, perancangan sistem. Fase kreatif dimulai, merancang blueprint robot yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mampu berinteraksi secara natural dengan manusia. Tahap ketujuh, adapun pengembangan model AI. Saat melatih saat melatih otak robot, model AI saya belajar mengenali pola emosi dari jutaan data, seperti mengajari seseorang untuk memahami perasaan orang lain. Tahap 8, implementasi dan integrasi. Menggabungkan semua komponen yang menjadi satu kesatuan, seperti sensor, AI, aktuator, bekerja harmonis menciptakan robot yang benar-benar yang bisa merespon emosi. Jadi kesimpulannya adalah robot berbasis AI yang mampu mendeteksi emosi melalui ketiga pendekatan utama seperti wajah, suara, dan tekanan jari. Respon sistem berupa suara motivasi dan notifikasi Telegram menjadikan robot ini lebih interaktif dan berempati. Solusi ini bukan sekedar teknologi, tapi juga bentuk kepedulian digital terhadap kesehatan mental. Baik, sekian dari presentasi saya. Pesan saya ialah mari bersama membangun teknologi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peduli. Ada harapan dalam setiap ekspresi dan ada solusi dalam setiap detak teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.